Juan di mana gue? Apa namanya? Juan di mana? Tujuan Hmm. lagi mau join. Oh, siap. Oh, ini yang ready sepi bener after SBUHP nih kok. Kayaknya 10 lewat 10 sepi atau ramai kita juga gas ya. Kita record aja nanti masukkan YouTube, kita publikasi. Soalnya yang kemarin di luar itu viewsnya lumayan buat YouTube 500 views terkait pay to play lain ke Australia.
Oke, Gwen, mungkin bisa kita mulai, Gwen. Oke. Iya. Suaranya kan jelas kan? Jelas-jelas. Oke. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Halo teman-teman WHV Hunters dan juga Bansarian di seluruh Indonesia. Senang sekali saya, Gwen Lawrence, selaku salah satu education consultant dari Best Partner Education, bisa menemani teman-teman di acara WHV Hunter Talks yang ke-10 ini dengan tema Homework Please Study, gunakan skor PTI-mu untuk jalur student visa ke Australia. Teman-teman, walaupun War SDU WHV udah lewat, perjuangan menuju Australia masih berlanjut. Karena siapa bilang kalau gagal WHV, impian ke Australia berhenti di situ aja. Justru sekarang waktunya kita lihat peluang yang baru. Bagaimana skor PTI kamu bisa jadi tiket untuk jalur ke student visa. Acara ini diselenggarakan oleh Bansa Foundation bekerja sama dengan Best Partner Education dan akan berlangsung hingga pukul 12 WIB. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah memfollow Instagram Best Partner Education dan juga Bansa Foundation. Lalu kedua, siapkan catatan karena akan banyak insight penting hari ini. Dan jangan lupa di akhir acara akan ada voucher diskon kelas dan juga free simulation test PTE dan IELTS khusus untuk partisipasi dari meeting hari ini. Nah, hari ini kita akan kedatangan dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Mr. Juan Claudian Han selaku Chief Marketing Officer dari Best Partner Education yang akan membahas topik Pathways to Study to Australia from WHV to Student Visa. Dan speaker kedua yaitu Sir Denny Saputra selaku tutor dari Bansa Foundation dan Certified PTE Trainer yang akan membantu kamu memahami how to improve your PTE score. Nah, langsung aja kita sambut narasumber pertama kita, Mr. Juan Claudion Han. Oke, Mr. Juan bisa dengar suara saya? Yes, Oke, udah siap belum? never been this ready before. Oke. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ada tiga penyebab utama kegagalan manusia dalam sebuah permainan yang kita sebut sebagai kehidupan. Pertama, itu adalah kemalasan, rasa malas. Dua adalah rasa angkuh atau arogansi. Dan ketiga itu adalah rasa yang kita sebut sebagai, ataupun trait yang kita sebut sebagai kebodohan. Ya, ada tiga penyebab utamanya. Pertama tadi malas, kedua angkuh, dan ketiga itu adalah kebodohan. Saya sangat jarang menemukan orang yang tidak sukses dari rasa kebodohan, namun saya sering menemukan orang yang tidak sukses ataupun mereka tidak berhasil dari keangkuhan ataupun dari yang satu lagi itu adalah kemalasan. Ya, dan jika memang kita bisa mengendalikan tiga hal ini agar tidak kita miliki di dalam diri kita, maka kita kemungkinan besar akan menjadi seseorang di dalam kehidupan ini. Seperti itu. Buku yang saya baca, Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey, memberikan saya satu ilmu yang menurut saya berharga. Informasi yang petik dari buku tersebut adalah 90% hal di dunia ini bisa kita kendalikan di kehidupan kita dan 10%-nya tidak bisa kita kendalikan. Apa saja yang tidak bisa kita kendalikan? Pertama, kita terlahir dari keluarga seperti apa, kita terlahir di negara mana, itu kita tidak bisa kendalikan dua hal tersebut. Masa lalu yang sudah terjadi, kita tidak mendapatkan SDWHV, atau mungkin kita gagal dalam suatu ujian, kita gagal dalam suatu pekerjaan, kita dipecat dari suatu pekerjaan di masa lalu, tidak bisa kita putar kembali waktunya, maka kita tidak bisa kendalikan hal tersebut. Namun hal yang bisa kita kendalikan adalah masa depan. Tergantung keputusan kita apa hari ini, maka akan memberikan kita dampak ke berbagai macam skenario masa depan yang kita inginkan. Maka dari itu, teman-teman semua, saya ingin hari ini juga teman-teman membuat keputusan yang bijak sesuai dengan data yang akan saya sampaikan. Apakah teman-teman ingin punya masa depan untuk menjadi seseorang ataupun tidak membuat keputusan sama sekali, itu akan ada pada teman-teman semua. Saya Juan Claudion Han, saya merupakan Chief Marketing Officer dari Best Partner Education, dan saya telah membantu lebih dari 2.000 siswa-siswi Indonesia untuk melanjutkan pendidikan mereka
ke luar negeri sehingga mereka bisa menjadi seseorang bagi keluarga mereka, bagi teman-teman mereka, dan akhirnya mereka bisa menjadi seseorang yang berguna bagi berbagai macam orang tentunya. Saya akan memulai presentasi saya, dan saya harap teman-teman semua dapat mendengarkan saya dengan seksama. Topik kita pada hari ini adalah study abroad, teman-teman semua. Saya yakin bahwa jika kita semua memiliki pendidikan yang mumpuni ataupun pendidikan yang tinggi, maka kita semua bisa menggunakan ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan tersebut sebagai sebuah kekuatan jika kita ingin makmur dalam hidup, jika kita ingin sukses dalam hidup. Because I believe knowledge is power and applying them is also a superpower. Ini merupakan background saya, namun saya tidak akan begitu membahas panjang mengenai apa saya dan siapa saya. Namun saya akan memberikan beberapa insight mengenai orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut saya penting. Teman-teman yang mungkin gagal mendapatkan SDWHV, saya katakan ini, itu bukan merupakan akhir dari segalanya. SDWHV hanya sebuah kesempatan yang mungkin teman-teman bisa dapatkan. Namun masih ada banyak sekali kesempatan lain yang juga bisa teman-teman ambil. Ada banyak sekali kesempatan di luar sana yang mungkin teman-teman sudah tahu, tapi teman-teman tutup sebelah mata dan tidak menganggap mereka ada. Dan hari ini saya akan emphasize opportunity tersebut. Saya akan memberikan satu informasi mengenai investasi terbaik yang returnnya akan berkali-kali lipat untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua sudah mengenal 3 orang hebat yang ada di layar saya, yang ada di layar Anda semua. Yang di foto pertama ada Elon Musk, di gambar kedua ada Jensen Huang, dan di gambar ketiga ada Sergey Brin. Elon Musk merupakan CEO dari Tesla dan juga SpaceX. Ya, kita tahu betapa hebatnya dia dalam mengembangkan teknologi baru, ya, robotics, AI. Elon Musk mengembangkan banyak sekali, termasuk X sekarang juga sudah punya Grok, ya, salah satu sistem AI yang dibuat di dalam X atau X Twitter. Jensen Huang, pendiri dari Nvidia, sekarang dia merupakan CEO dari Nvidia. Lalu ada Sergey Brin, ya, co-founder dari Google, temannya dari Larry Page waktu itu. Elon Musk itu lahir di Afrika Selatan, teman-teman semua, dan dia juga dari kecil sekolahnya di Afrika Selatan. Namun pada saat dia sudah beranjak dewasa, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di UNIPEN atau University of Pennsylvania, salah satu Ivy League ataupun kampus terbaik yang ada di USA, Amerika Serikat. Lalu kalau kita lihat Jensen Huang, latar belakang pendidikannya itu berada pada Stanford University. Ya, dia lahir di Taiwan, lalu ketika dia beranjak dewasa, dia kuliah di Stanford University. Lalu Sergey Brin lahir di Rusia, lalu pada saat dia beranjak dewasa, dia kuliah di Stanford University. Jadi, jika memang ada statement di luar sana yang menyatakan bahwa pendidikan itu tidak berguna, ataupun pendidikan tinggi tidak berguna, menurut saya itu adalah suatu hal yang salah dan menurut saya itu adalah kesalahan logika. It's a logical fallacy. Untuk menyatakan atau memberikan statement bahwa pendidikan adalah suatu hal yang tidak berguna untuk masa depan. Karena pada faktanya teman-teman semua sudah terbukti. Elon Musk, dia melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan akhirnya dia sekarang menjadi pendiri Tesla. Jensen Huang, dia kuliah di Stanford University dan sekarang dia menjadi pendiri Nvidia. Sergey Brin, dia kuliah dan pindah ke Amerika Serikat dan sekarang dia menjadi seorang co-founder dari Google, ya, ex-Alphabet staff employee. Jadi teman-teman semua, satu kali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan itu adalah satu hal yang sangat penting karena akan membawa ke berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi kepada teman-teman semua di masa depan. Namun, satu hal yang mungkin harus diperhatikan dalam kita memilih pendidikan adalah tempat. Di mana kita ingin ditempa, tempat tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas apa yang bisa diberikan kepada kita dan apa yang bisa kita dapatkan dari tempat tersebut. Ya, Elon Musk dari Afrika Selatan pindah ke Amerika Serikat. Jensen Huang dari Taiwan pindah ke Amerika Serikat. Sergey Brin
dari Rusia pindah ke Amerika Serikat. Dan semuanya itu berawal dari pathway student visa, teman-teman semua. Mereka datang ke Amerika Serikat untuk belajar, sehingga mereka menggunakan yang namanya visa F1 atau student visa. Mereka pakai visa student untuk belajar di negara tersebut. Setelah mereka mendapatkan pembelajaran yang bagus ataupun komprehensif, akhirnya mereka lanjut menggunakan visa kerja karena mereka sudah memiliki skill. Pada saat mereka bekerja sebagai seorang profesional, mereka mengerjakan pekerjaan dengan baik dan akhirnya mereka mendapatkan sponsor dari berbagai macam perusahaan dan akhirnya sekarang mereka menjadi pendiri dari berbagai macam perusahaan yang ada di dunia ini ya, top global industry. Ya, siapa yang tidak tahu perusahaan-perusahaan mereka ini, mereka top global industries. Seperti itu. Dan inilah mengapa yang melatar belakangi kenapa saya ingin emphasize untuk teman-teman semua melanjutkan studi ke Australia. Karena kesempatan yang ada di luar sana akan menjadi sangat-sangat besar. Dibandingkan kalau teman-teman hanya terpaku pada satu kesempatan saja, yaitu adalah SDUWHV ataupun WHV. Ya, dan mungkin kita kalau bicara soal Australia, kita perlu tahu dulu nih seluk-beluk negaranya seperti apa in general. Ya, kalau kita lihat dari segi populasi, Australia memiliki sekitar 27 juta penduduk dan kalau kita lihat dari segi currency, mereka menggunakan dolar, dolar Australia. Dan secara segi ekonomi, ya dia kurang lebih Singapura, dia kurang lebih seperti UK, dan bisa dibilang dia bisa bersaing dengan berbagai macam negara-negara barat, ya Western countries, yang berada di USA ataupun di misalnya di European Union, teman-teman semua. Lalu bahasa yang mereka gunakan adalah English ya, it's a global language yang digunakan sebagai bahasa untuk berdagang ataupun berbisnis ataupun bersosial dimanapun kita berada. Dan untuk international students, mereka memiliki sekitar 600,000 active students yang sekarang sedang kuliah di Australia. Dan itu bukan merupakan warga negara asli Australia. It's an international students that came from other countries to Australia. They migrate, seperti itu. Lalu capital city-nya Canberra. Kalau kita lihat dari segi negaranya, mereka adalah negara yang memiliki 8 negara bagian. Ya, pertama yang paling terkenal itu adalah NSW, yang ibu kotanya adalah Sydney, lalu ada Victoria, yang ibu kotanya adalah Melbourne, lalu ada Queensland, yang ibu kotanya adalah Brisbane, ada South Australia, ibu kotanya Adelaide, lalu Western Australia, ibu kotanya adalah Perth, lalu ada Tasmania, ibu kotanya adalah Hobart, dan juga ada Northern Territory, ibu kotanya Darwin, dan ada ACT, Australian Capital Territory, yang ibu kotanya itu adalah Canberra. Oke. And then kalau kita compare dengan Indonesia, kita coba bandingkan dengan negara kita, ya, yang kita cintai ini, kita adalah bangsa besar, kita memiliki 284 juta penduduk, ya, 284 juta jiwa, yang kita tahu bahwa ini adalah angka yang sangat fantastis, dan untuk usia produktif kita, itu kita sedang berada di angka 196 juta jiwa. Jadi saya dapat bilang, kita memiliki usia produktif sekitar 55-60%. Ya, itu adalah angka yang sangat besar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kompetisi akan semakin ketat, teman-teman semua. Secara ekonomi, kita tidak sebesar Australia dan tidak sebesar Singapura, tidak sebesar UK ataupun US, namun secara populasi kita sangat besar. Itu yang mungkin dimaksud Presiden kita, Pak Prabowo, kita adalah bangsa yang besar. Lalu untuk populasi Australia kita bandingkan 27 juta jiwa. Mereka memiliki populasi 10 kali lipat lebih kecil dibandingkan Indonesia. Lalu untuk usia produktif itu di 18 juta jiwa kalau di Australia. Ya, kalau kita compare dari area size antara Indonesia dengan Australia, Australia itu mereka 7,6 juta kilometer persegi, sedangkan Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi. Jadi Australia itu 3 hingga 4 kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Ya, in size. Dari segi populasi, kita 10 kali lipat lebih besar daripada populasi yang ada di Australia. Oke, teman-teman semua, ibaratkan sebuah kue, kalau kita bicara soal ekonomi, Indonesia itu adalah cupcake, ya kue yang kecil, lalu Australia adalah kue ulang tahun yang besar banget. Begitu. Kalau misalnya 10 orang ingin makan cupcake, ya kan, mungkin satu orang dapatnya kecil sekali. Kalau misalnya ada 10 orang mau makan kue ulang tahun, semuanya akan kebagian dan merata. Dan semuanya sama-sama kenyang, sama-sama puas. Nah, kita di Indonesia, kita rebutan cupcake.
dan kita ada mungkin 100 orang yang rebutan cupcake. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat, dan mungkin ada yang mendapatkan hanya remah-remahnya saja. Atau mungkin hanya topping keju yang ada di atasnya. So, bagaimana cara supaya teman-teman bisa mendapatkan kue? Maka mungkin teman-teman harus mencari kue yang lain yang mungkin bisa teman-teman dapatkan. Mungkin ada di tempat lain atau di ruangan lain yang mereka punya kue sangat besar dan mereka makannya tidak habis. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kue yang tidak habis tersebut. Ya, kalau kita analogikan ke realita, artinya teman-teman punya urgensi untuk migrate ke negara Australia. Karena kalau di Indonesia teman-teman ya lama-lama bisa tidak kebagian kue dari ekonomi yang ada saat ini. Seperti itu. Lalu ada berbagai macam alasan kenapa saya menyarankan Australia sebagai tujuan studi teman-teman semua. Adalah pertama, karena Australia itu adalah melting pot, di mana berbagai macam warga negara dan berbagai macam kultur, berbagai macam budaya itu blend di satu tempat yang kita sebut sebagai negara Australia. Dan kedua adalah Australia memberikan potensi dan juga kemungkinan bagi teman-teman semua untuk berkembang. Jika kita masuk ke sebuah perusahaan, dan kita tahu bahwa di perusahaan tersebut kita memiliki kemungkinan untuk memiliki jenjang karir yang bagus. Kalau kita bisa perform dengan baik, kita bisa naik jabatan, kita bisa naik level. Ya tentunya kita akan masuk perusahaan yang seperti itu. Ya, kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang dimana teman-teman bekerja di dalamnya dan tidak diberikan kejelasan mengenai jenjang kerja, teman-teman tidak memiliki kesempatan untuk naik jabatan atau naik level, walaupun teman-teman itu adalah pekerja yang paling bekerja keras ataupun pekerja yang paling memiliki inisiatif paling baik, inovasi paling baik, tapi teman-teman tidak diapresiasi dan dihargai, maka teman-teman berada di tempat yang salah. Maka dari itu, saya dapat bilang Australia itu bagaikan perusahaan yang memiliki jenjang karir yang bagus. So, teman-teman bisa pindah ke sana dan mendapatkan kualitas hidup ataupun kejelasan hidup yang lebih baik. Ya, standar dan kualitas hidup yang lebih tinggi tentunya, yang kita inginkan semuanya. Seperti yang ada di layar teman-teman semua, teman-teman jika datang menggunakan student visa, setelah teman-teman selesai dari student visa, selesai kuliah dari Australia, teman-teman itu memiliki kesempatan dan bahkan direkomendasikan untuk lanjut ke visa 485 atau yang disebut sebagai Temporary Graduate Visa, TGV. Setelah teman-teman menyelesaikan TGV selama 2 hingga 3 tahun, teman-teman itu bisa melanjutkan untuk bekerja lagi di Australia selama 3-5 tahun menggunakan Skills in Demand atau 482. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan 482, teman-teman itu berpotensi untuk mendapatkan PR atau Permanent Resident. Apa itu PR? PR itu adalah sebuah status yang diberikan kepada teman-teman semua jika teman-teman bisa mendapatkan kriteria yang dibutuhkan oleh pemerintah Australia. Dan apa keuntungan buat mereka yang mendapatkan PR? Mereka akan memiliki hak yang kurang lebih setara dengan warga negara Australia. Salah satunya adalah kesejahteraan sosial atau social security yang disebut sebagai Centrelink. Di mana kalau teman-teman terdaftar ke Centrelink, walaupun teman-teman tidak punya pekerjaan, teman-teman tetap akan memiliki pendapatan. Ya, secara logika, jika kita bicara soal logika umum, kalau teman-teman mau punya pendapatan, ya harus ada pekerjaan. Tapi jika teman-teman adalah seorang PR holder di Australia, maka walaupun teman-teman tidak punya pekerjaan, teman-teman tetap akan memiliki pendapatan. Itu adalah sebuah hak yang menurut saya tingkat kenyamanannya paling tinggi. Ya, teman-teman mendapatkan social security atau keamanan sosial. Walaupun nggak ada pekerjaan, dipecat dari perusahaan, you still have money to buy food, to buy groceries, to buy anything that you need to be able to live, to survive. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang mau saya bahas itu kita mau bandingkan kira-kira biaya hidup di Indonesia dengan biaya hidup di Australia. Ya, pasti banyak sekali yang bilang, tapi kan Kak, kalau misal saya tinggal di Australia, pendapatan memang besar, tapi pengeluaran juga besar. Saya dulu kebetulan adalah anak ekonomi, saya lulusan ekonomi, dan pada saat saya kuliah, saya ada mempelajari satu tools yang disebut sebagai Purchasing Power Parity, atau PPP. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita sebut sebagai disparitas daya beli. Ya, di layar teman-teman semua bisa lihat, itu ada tulisan bahasa Inggris, kesimpulan di bawahnya, you require a salary of $2,885 in Australia local currency to live a similar quality of life as you would with a salary of 10 million in Indonesia local currency. Ya, saya rasa standar kita semua sama untuk para graduate, fresh graduate, bachelor di Indonesia, semuanya itu ingin mendapatkan gaji minimal 2 digit ya ketika mereka lulus. Ya, kurang lebih 10 juta.
Mau di Jakarta, di Pontianak, Surabaya, Medan, semuanya sama kurang lebih ekspektasinya mau gaji minimal 2 digit per bulannya. Ya, saya anggap 10 juta. 10 juta, kita bisa ngapain aja sih dengan 10 juta? Kita bisa membeli mungkin kebutuhan 1 bulan, lalu kita bisa membeli yang kita inginkan juga, kita bisa investasi, kita bisa nabung, dan kita bisa punya dana darurat. Ya, kita bahkan bisa kasih uang kepada orang tua kita dengan gaji 10 juta per bulannya. Nah, lifestyle seperti itu, jika teman-teman ingin memiliki lifestyle yang sama seperti di 10 juta di Indonesia, maka teman-teman harus memiliki gaji $2.885 di Australia untuk memiliki kualitas hidup yang sama. Seperti gaji 10 juta di Indonesia, teman-teman harus memiliki $2.885 per bulan di Australia. Namun, here comes the problem. Menurut data dari BPS dan juga berbagai macam data-data sumber ekonomi, ya, mereka menyatakan bahwa rata-rata pendapatan orang Indonesia itu hanya di angka 3,2 hingga 3,3 juta. Sehingga angka 10 juta itu tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Hanya beberapa orang dan di beberapa kota saja. Oke? Dan pengeluaran di Indonesia bahkan bisa jauh lebih besar daripada 3 juta, 3,2 juta, 3,3 juta. Karena berdasarkan data juga, kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang mereka memiliki gaya hidup yang sandwich, ya, mereka sandwich generation. Jadi mereka harus menanggung tidak hanya kebutuhan hidup mereka sendiri, tapi juga kebutuhan hidup orang tua dan juga adik-adik mereka dan juga anak-anak mereka. Seperti itu. Namun, kalau misalnya teman-teman ingin tinggal di Australia, teman-teman membutuhkan $2.885 atau kita kalikan ke rupiah sekitar 28 sampai hingga 30 juta. Berapa UMR ataupun pendapatan minimum kalau misalnya kita di Australia. Nah, pendapatan minimal itu up to 4,000 sampai 4,000 AUD, ya 40 sampai 50 juta. Dengan $2.885, teman-teman tinggal di Australia, menurut data dari World Bank, menggunakan tools purchasing power parity, teman-teman sudah bisa memiliki tabungan, investasi, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lalu membeli apa yang teman-teman inginkan, dan memiliki dana darurat, bahkan bisa memberikan uang untuk orang tua. UMR-nya itu jauh lebih besar daripada 2.800, yaitu di angka 4.000 hingga 5.000 dolar. Jadi, kesimpulannya adalah teman-teman akan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih tinggi jika teman-teman tinggal, studi, dan bekerja di Australia. Saya akan membantu teman-teman semua untuk membuat keputusan berdasarkan data yang sudah ada di berbagai macam sumber. Oke? Oke. Sekarang kita bicara soal working hours. Saya yakin teman-teman semua ketika bicara soal pengen ke Australia, teman-teman tentu ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Ya, teman-teman ingin bekerja di sana. Teman-teman ingin tidak hanya kuliah aja, tapi juga bekerja. Namun satu hal yang ingin saya emphasize adalah, teman-teman semua, kira-kira apa satu hal yang paling kita butuhkan pada saat kita bekerja? Selain tubuh yang sehat, selain akal yang juga sehat. Yaitu adalah skill, ya, kemampuan, keterampilan. Jika kita tidak memiliki keterampilan dalam apapun, maka kita tidak bisa bekerja apapun, ya kan? Kita tidak bisa hanya bermodal nekat. Kita tidak bisa hanya bermodal keinginan atau motivasi. Motivasi tanpa dibekali dengan sebuah kompetensi, maka teman-teman itu jadinya nekat, ya kan? Tidak ada persiapan, kita tidak bisa berenang, tapi kita paksa mau terjun ke kolam. Ya, kita tenggelam. Tidak bisa. Seperti itu. Jadi, teman-teman harus dibekali kompetensi terlebih dahulu. Bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan kompetensi dan juga keterampilan? Maka teman-teman harus belajar. Nah, belajar ada dua wadah, ada dua cara. Kita bisa belajar secara informal melalui YouTube, atau melalui kelas-kelas yang mungkin dijual oleh influencer, atau yang kedua itu adalah melalui pendidikan formal. Ya, pendidikan formal seperti ke universitas, college, atau apapun itu. Itu merupakan pendidikan formal yang bisa kita ambil supaya kita bisa mendapatkan kompetensi dan juga bahkan sertifikat supaya kita bisa mendapatkan validasi. Ya, karena kita tidak hanya membutuhkan kompetensi tapi kita juga membutuhkan validasi. Itulah mengapa Jensen Huang pergi ke Stanford, ya, Elon Musk pergi ke UPenn, dan juga bahkan seperti Sergey Brin tadi pergi juga ke Stanford University. They seek for validation other than also what they call as skills. Alright, teman-teman semua, teman-teman itu boleh bekerja sambil kuliah di Australia ketika teman-teman kuliah di sana.
Ya, kalau teman-teman itu adalah seorang student di master's degree ataupun student S2, maka teman-teman bisa bekerja 48 jam per 2 minggunya. Atau kalau kita bagi dua, itu 24 jam per minggu. Lalu kalau teman-teman memiliki istri atau suami, ya kan, yang mungkin sekarang sudah pada menikah, yang para peserta yang join pada hari ini, teman-teman itu boleh membawa mereka datang ke Australia. Anak juga boleh ikut. Namun anak harus sekolah di sana. Nanti istri itu boleh bekerja mengikuti hak kerja teman-teman semua. Kalau hak kerja teman-teman itu adalah 24 jam per minggunya, maka istri juga 24 jam per minggunya. Nah, bedanya adalah teman-teman bayar biaya kuliah, istri tidak bayar biaya kuliah. Seperti itu. Dan teman-teman itu boleh bekerja full time pada saat teman-teman lagi libur semester. Nah, kebanyakan kampus di Australia, liburan semesternya tuh bisa 2 bulan per satu semester. Artinya, mereka in total bisa mendapatkan hari libur sekitar 4 bulan dalam 1 tahun. Karena setahun ada 2 semester, per semester liburnya bisa 2 bulan. Nah, pada saat teman-teman liburan, boleh kerja full time. Dan silakan manfaatkan masa-masa liburan untuk bekerja sepanjang-panjangnya. Karena itu adalah kesempatan teman-teman untuk mendapatkan cuan, ya untuk mendapatkan dolar. Lalu kalau kita lihat dari segi pendapatan, di Australia itu pendapatannya kurang lebih 24 dolar per jam kalau kita bicara soal pendapatan minimal. Ini adalah angka minimal, teman-teman semua. Jadi, don't worry, biasanya teman-teman akan mendapatkan bahkan lebih tinggi daripada yang saya tampilkan di dalam layar. Ya, lalu kalau teman-teman kerjanya di hari weekend, di seperti Sabtu Minggu, maka teman-teman bisa mendapatkan rate yang 1 hingga 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan hari yang biasa Senin sampai Jumat. Untuk public holiday rate, contoh misalnya di hari Natal atau di hari Tahun Baru ataupun National Holiday, maka teman-teman bisa mendapatkan 2 kali lipat rate-nya dibandingkan teman-teman kalau bekerja di hari biasanya. Wait, slide saya tidak bergerak. Nah, terus saya ingin bicara soal IQF. Saya tahu mungkin rekan-rekan semua itu saat ini sudah lulus dari D3 ataupun S1, maka saran terbaik saya, teman-teman harus lanjut ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan masa lampau. Ya, kalau misalnya pada masa lalu teman-teman itu pendidikan terakhirnya adalah S1, maka teman-teman harus lanjut ke minimal graduate diploma atau bachelor honors atau teman-teman lanjut ke S2. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita mengikuti standar dari AQF atau kita sebut sebagai Australian Qualification Framework. Ini merupakan kerangka kualifikasi tenaga kerja di Indonesia. Seperti sebuah game, misalnya teman-teman ada yang main ML, Mobile Legends, ya kalau di Mobile Legends semakin kuat karakternya, semakin tinggi levelnya, maka semakin kuat dia. Kalau misalnya ada satu hero yang levelnya 15, ya, terus ada hero yang level 10, yang level 10, level 15, pasti yang level 10 kalah. Seperti itu. Jadi semakin tinggi kualifikasi teman-teman semua, semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi apresiasi yang teman-teman mendapatkan di pasar kerja di Australia. Nah, ini adalah standar dari AQF atau Australian Qualification Framework. Sama seperti game, hanya ini realita. Seperti itu. So, teman-teman jika sudah bachelor degree, maka lanjutlah ke graduate diploma atau lanjut ke master's degree yang merupakan jenjang 1 hingga 2 level lebih tinggi daripada yang ada teman-teman miliki saat ini. Lalu kalau kita bicara income comparison, kenapa memilih jenjang lebih tinggi itu lebih baik dibandingkan memiliki jenjang yang sama ataupun lebih rendah daripada saat ini? Ya karena kalau teman-teman selain memilih jenjang lebih rendah itu kita sebut sebagai downgrade, tapi teman-teman juga akan mendapatkan income comparison yang berbeda. Jika teman-teman lolos dari SMA, atau teman-teman lolos dari S1, atau teman-teman lolos dari S2 itu punya income comparison yang berbeda-beda. Ya contoh, seperti kalau teman-teman lolos dari SMA dan teman-teman bekerja di Australia, teman-teman hanya memiliki pendapatan 53.000 dolar per tahunnya. Sedangkan mereka yang lulusan S1 akan mendapatkan pendapatan paling kecil 76.000 dolar per 1 tahunnya. Kalau kita coba hitung, maka perbedaan ini ada di angka 42 hingga 50%. Jadi jika saya adalah lulusan SMA, bekerja, pendapatan saya misalnya 1 M, maka mungkin ada misalnya Gwen, lulusan S1 dan bekerja di Australia, pendapatannya bisa 42% lebih tinggi. Artinya
pendapatannya 1,4 M setahunnya. Tentu untuk jangka panjang jika kita hitung akan jauh lebih untung Gwen. Dan saya akan merugi karena saya tidak upgrade pendidikan saya tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan Gwen. Tidak akan mendapatkan pendapatan yang sama dengan Gwen. Karena jenjang pendidikan kita berbeda, level kita berbeda. Dia 2 kali lipat di atas saya. Seperti itu. Dan kalau kita bicara soal pendapatan di Australia itu berapa besar sih? Ini beberapa data yang saya ambil. Ya, sumbernya itu contoh seperti seek.com, Jobstreet, dan juga indeed.com.australia. Kita bisa cari salary di Australia itu berapa besar. Contoh teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman kerja sebagai sales ataupun marketing, ataupun di ya berbagai macam sektor. Teman-teman itu punya kesempatan untuk bekerja sebagai marketing manager nanti di Australia. Ya, contoh teman-teman ambil jurusan let's say MBA, Master of Business Administration, teman-teman bisa bekerja sebagai marketing manager dengan pendapatan minimal 1,1 M setahunnya. Ya, ini data dari website tentunya. Kalau kita kalikan dengan kurs hari ini sekitar $10.900. Lalu kalau teman-teman punya latar belakang sebagai mungkin software engineer, ya, pernah kuliah IT, lalu teman-teman nanti lanjut Master of IT di Australia, teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan sekitar 1,175 miliar di Australia per tahunnya, teman-teman semua. Pengeluaran di Australia itu sebesar kurang lebih 300 juta untuk hidup enak. Ini juga merupakan standar dari Amy Home Affairs. Jadi, kalau kita coba kurangi dengan biaya hidup, ya teman-teman masih punya sekitar 800 juta, 700 juta sebagai savings. Ya, anggap 200 juta teman-teman transfer ke orang tua yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia. Nah, jadi masih ada 500 juta sebagai tabungan. Teman-teman bebas menggunakan uang itu tersebut untuk ngapain aja. Gitu. Dan ingat teman-teman semua, 200 juta yang teman-teman transfer ke orang tua akan gunakan buat membeli kebutuhan sehari-hari. Ya, di pasar ataupun di department store atau dimanapun. Alfamart, Indomaret. Dan uang tersebut itu ada pajaknya teman-teman semua ketika mereka belanja. Pajak menjadi penerimaan negara dan akan digunakan sebagai untuk pembangunan berbagai macam infrastruktur. Sehingga saya dapat bilang secara langsung maupun tidak langsung teman-teman itu memberikan dampak positif bagi ekonomi negara asal teman-teman yaitu Indonesia. Ya. Jadi berbanggalah jika teman-teman nanti kuliah di sana ataupun ya bekerja di sana. Dan ini mungkin salah satu pekerjaan yang lagi high demand di Australia itu adalah di social worker ya, aged care contohnya. Ini juga pendapatannya gede banget. Ada alasan kenapa ini menjadi high demand karena populasi yang lanjut usia itu bertambah cepat dan bertambah terus-menerus. Dan biasanya mereka juga kalau mau punya anak itu dibatas-batasi. Mereka ketika sudah berpasangan tidak ingin langsung punya anak. Biasanya mereka tunggu beberapa waktu baru mereka memutuskan untuk punya anak. Ya karena anak merupakan investasi yang sangat mahal, ya biaya yang sangat mahal. Monster kecil, ya berbeda dengan budaya di Indonesia. Ya kalau bisa punya anak secepatnya punya anak seperti itu. So pertumbuhan untuk angka kelahiran itu tidak begitu cepat di sana, namun angka pertumbuhan usia lansia itu juga cepat. Sehingga sekarang lagi banyak yang mereka usianya sudah tua dan membutuhkan perawat untuk mereka. Dan salah satunya yang mungkin menjadi skill bagi banyak orang itu adalah di penjualan ataupun marketing. Mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kalau teman-teman kerja sebagai marketing tidak bisa PR, kalau kerja sebagai sales tidak bisa PR, kalau belajar bisnis tidak bisa PR. Sebenarnya salah ya teman-teman semua. Karena kalau misalnya teman-teman ingin PR, maka teman-teman hanya harus lihat skill occupation list, kira-kira ada skill apa yang relevan dengan bisnis, ya teman-teman bisa PR. Seperti itu. Lalu untuk PR itu sebenarnya ada hitung berbasis poin. Jadi selama teman-teman bisa hit sekitar minimal 65 poin, teman-teman punya kesempatan yang sama untuk menjadi PR. Dan kalau kita lihat ya, kira-kira teman-teman itu bisa punya opsi bekerja sebagai apa aja sih kalau teman-teman kuliah di Australia. Bisa kita ambil contoh pekerjaan yang salah satunya paling umum di Indonesia itu adalah barista. Kalau kita lihat di barista di Indonesia ya, di tempat saya di Pontianak itu mereka kalau coffee shop yang baru buka, yang kecil belum punya cabang, belum gede, mereka memberikan gaji untuk barista sekitar 1 sampai 2 juta doang. Ya, di Indonesia, di Pontianak, di Jambi, di berbagai macam tempat. Tapi kalau di Australia, kita bisa lihat, jika teman-teman punya pengalaman dan kompetensi sebagai seorang barista, pendapatan teman-teman itu bisa up to
$40 per jamnya. Nah, kita coba ambil angka yang kecil, yaitu di angka $32 per jam. Kalau kita kalikan ke rupiah, maka teman-teman bisa punya pendapatan sekitar 350.000 rupiah per 1 jamnya. Kalau kita kalikan ke setahun, teman-teman semua, in total sekitar 1.500 jam kerja, maka teman-teman bisa punya pendapatan di angka 550 juta gross, kotor. 1 tahunnya. Kita kurangi biaya hidup teman-teman semua 300 juta, masih punya tabungan bersih 250 juta, maka 250 juta ini teman-teman coba pikirkan kira-kira ini menjadi budget untuk kuliah yang seberapa mahal. Ya, anggaplah teman-teman ambil budget kuliah yang 200 juta setahunnya. Masih punya tabungan 50 juta, masih oke. Ya kan? Teman-teman kuliah 2 tahun akan punya tabungan 100 juta, dan setelah teman-teman kuliah, teman-teman bisa lanjut untuk bekerja formal tanpa harus membayar biaya SPP sama sekali. Dan ini beberapa job yang saat ini sedang on demand ataupun sedang shortage di Australia. Saran dari saya, jika teman-teman memang ingin mendapatkan pekerjaan dengan mudah nantinya, maka teman-teman harus cari pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di sana. Contoh seperti software engineer. Software engineer itu dibutuhkan di semua negara bagian Australia. Ini ada beberapa simbol di layar, ada yang simbol S, ada simbol NS, ada simbol R. S itu artinya shortage, NS artinya no shortage. Shortage kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kekurangan. No shortage itu tidak kekurangan. Jika kita kekurangan air minum, kita dehidrasi, maka kita butuh minum urgent, ya kan? Kita harus minum sekarang juga. Jika kita dehidrasi. Jika kita tidak dehidrasi, bukan artinya kita tidak membutuhkan minum. Kita tetap butuh, namun tidak urgent. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan dengan mudah, carilah occupation ataupun profesi-profesi yang memang dibutuhkan secara darurat di Australia. Contoh seperti hotel manager, sales and marketing manager, dan juga software engineer. Nah, ini adalah data yang bersumber dari Jobs and Skills Australia, Department of Manpower, dari pemerintah Australia, tentunya. Lalu teman-teman semua, kira-kira teman-teman bisa ambil jurusan apa aja sih? Ini beberapa jurusan yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman semua. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya rekomendasi untuk progression untuk jenjang pendidikannya. Yang kalau sebelumnya itu adalah S1, ya lanjut ke S2. Ya kalau misal mau change career itu juga bisa, tapi itu kita akan bahas nanti di sesi Q&A aja, kalau ada pertanyaan tentang hal tersebut. Contoh kalau teman-teman ingin punya teman-teman punya pengalaman sebagai nurse, atau teman-teman punya pengalaman sebagai dokter, ataupun bekerja di rumah sakit apoteker, atau teman-teman adalah seorang bidan, atau apapun itu, perawat di panti jompo, maka teman-teman bisa melanjutkan studi S2 di Master of Health Management di ECA College of Health Sciences, CHS. Mereka punya beasiswa 45% untuk international student, dan teman-teman ketika lolos dari CHS bisa bekerja sebagai hospital manager atau hospital administrator dengan pendapatan minimal setahun itu di angka 1,3 M, teman-teman semua. Dan career prospeknya itu juga oke, teman-teman bisa bekerja di Northern Territory atau di Darwin. Karena mereka membutuhkan secara urgent untuk Health and Welfare Services Manager ataupun Hospital Manager. Lalu selanjutnya adalah teman-teman yang mereka yang memiliki latar belakang di bidang finance bisa lanjut ke Master of Professional Accounting di Victoria University. Ini simbolnya saya lupa ganti. Ya, bisa ke Victoria University. Ya, mereka kurang lebih SPP-nya satu semester tuh di angka 10.000 sampai 12.000 dolar per semesternya. Jadi 1 tahunnya sekitar ya 200 jutaan. Dan kalau teman-teman lolos dari jurusan Master of Professional Accounting bisa menjadi seorang investment consultant. Dan salary mereka juga minimal 1,1 M setahunnya. Ya, dan mereka juga untuk profesi ini juga dibutuhkan di seluruh negara bagian Australia. Financial Investment Advisor. Ya. Lanjut, kira-kira jurusan apa lagi yang bisa teman-teman gunakan untuk lanjut kuliah di Australia? Bisa apply Master of Information Technology di AIIT, ya, di AIIT ataupun di SPI, Master of IT. They have around like 30% scholarship, dan untuk kebutuhan tenaga kerjanya di software engineer itu sangat dibutuhkan, urgent. Dan teman-teman bisa memiliki potensi pendapatan sekitar 1,1 M per tahunnya. Untuk SPP-SPP saya tidak tampilkan hari ini. Kalau teman-teman penasaran berapa SPP-nya, berapa biaya totalnya, maka nanti bisa lanjut konsultasi dengan saya.
Lalu selanjutnya itu adalah di bisnis ya. Teman-teman kalau misalnya punya S1-nya manajemen atau S1-nya itulah bisnis ataupun misalnya international relation ataupun misalnya itu adalah communication science, maka teman-teman bisa lanjut ke MBA. MBA itu merupakan suatu gelar yang paling populer di dunia, Master of Business Administration. Ya, maka teman-teman bisa bekerja sebagai mungkin management consultant ataupun misalnya itu adalah sebuah business development officer ataupun bisa bekerja sebagai sales and marketing manager. Dan kalau kita lihat dari secara kebutuhan tenaga kerja, mereka sangat dibutuhkan di seluruh negara bagian Australia dan punya pendapatan minimal di 1,1 miliar per tahunnya. So it's a very very big money. Ya bayangkan punya pendapatan 1 M setahunnya. Nah, kalau teman-teman punya pendapatan 10 juta satu bulan di Indonesia, mau kumpulin 1 M itu harus jangka waktu 10 tahun, bukan per tahun. Dan artinya teman-teman harus savingnya full 10 juta per bulannya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak ada jajan sama sekali. Dan kalau teman-teman kira-kira ingin studi ke Australia, maka apa hal pertama yang harus dilakukan? Ya, persiapkan semua dokumen. Pertama adalah dokumen keuangan, dan kedua adalah dokumen English Proficiency. Ya, saya sarankan untuk gunakan tes PTE untuk sebagai bukti bahwa teman-teman itu kompeten. Hindari setiap orang yang memberikan rekomendasi bahwa teman-teman tidak memerlukan atau membutuhkan PTI ataupun rekening koran untuk pengajuan visa pelajar. Ya, Prasetyo, salah satu student di Pontianak, akhirnya mendapatkan visanya ditolak karena agen tempat dia mengurus visa pelajar memberikan rekomendasi ataupun informasi sesat yang menyatakan bahwa dia tidak perlu rekening koran dan tidak perlu tes bahasa Inggris. Sehingga ketika dia apply, imigrasi meminta dokumen tersebut dan akhirnya dia tidak bisa memenuhi dua dokumen tersebut dan akhirnya dia berujung ditolak. So, teman-teman semua, hati-hati dengan semua iming-iming yang seakan-akan menggampangkan pengajuan visa pelajar ke Australia. Ya, informasi kita di Best Partner Education kita menerapkan standar dari Immigration and Home Affairs Australia. Jadi sudah sangat tepat jika teman-teman ingin mengajukan visa pelajar dengan kita. Karena standarnya kita langsung ikut dari IMI Home Affairs. Ya tidak membuat standar-standar sendiri. Kalau standarnya itu adalah harus ada PTI dan harus ada bukti keuangan dengan jumlah tertentu, maka kita ikuti aturan tersebut. Bukan kita buat standar sendiri dan akhirnya membuat informasi yang menyesatkan publik. Seperti itu. Ya, buat teman-teman semua sebagai bonus karena sudah join webinar hari ini, maka buat semua teman-teman yang mau apply visa pelajar ke Australia, apply sekolahnya sama Best Partner Education, maka nanti saya akan memberikan tes PTI-nya secara gratis, cuma-cuma. Ya, jadi silakan segera daftar, kirimkan dokumen Anda kepada tim kami, dan kami akan proses untuk pengajuan dokumen Anda ke sekolah yang Anda inginkan, sesuai dengan budget Anda dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan latar belakang Anda semua. Lalu dokumen keuangan kira-kira itu butuh seberapa besar? Dokumen keuangan itu ada rumusnya ya, yaitu adalah $30.000 plus $2.000 plus tuition fee satu semester. Jadi kalau tuition fee satu semester itu adalah 6.000 atau 7.000, maka tambahkan saja 32.000 dengan 7.000. Artinya teman-teman akan mendapatkan mutasi rekening minimal di angka $39.000 atau sekitar 402 juta, 405 juta, teman-teman semua. Dan harus diakumulasikan selama 3 bulan terakhir, harus ada 405 juta setiap akhir bulannya. That's the way to accumulate and to collect your proof of funds. Ini merupakan tahap pengajuan student visa. Ya, tahap pertama adalah teman-teman harus konsultasi dulu melalui Best Partner Education. Kira-kira teman-teman mampu afford untuk kuliah seperti apa, university kah, college, ataupun TAFE. Ya, konsultasi dulu sama kita. Kita akan sesuaikan dengan budget teman-teman dan kebutuhan teman-teman dan juga latar belakang teman-teman semua. Dan kita kalau misalnya, memang misalnya tidak memungkinkan, kita akan sampaikan bahwa itu tidak memungkinkan. Kita akan realistis, ya, tidak akan memberikan janji palsu, harapan palsu, ataupun seakan-akan teman-teman itu pasti bisa mendapatkan. Tidak ada garansi 100% bahwa teman-teman visanya pasti lolos. Seperti itu. Step kedua adalah teman-teman memberikan dokumen teman-teman seperti paspor, lalu seperti transkrip nilai, ijazah, KTP KK kepada kita, kepada tim. Dan kita nanti akan proses
dan diajukan kepada sekolah. Ketika sudah diajukan kepada sekolah, teman-teman akan mendapatkan letter of offer atau LOO, dan jika teman-teman sudah setuju dengan LOO-nya, maka teman-teman bisa melakukan payment, pembayaran ke pihak sekolah, dan setelah melakukan payment, kita akan mendapatkan COE atau Confirmation of Enrollment. Setelah sudah ada COE, maka kita akan ajukan asuransi dan juga kita akan ajukan visa teman-teman semua dalam waktu 2 minggu sampai 10 minggu, maka kita akan mendapatkan hasil dari pengajuan visa pelajarnya teman-teman semua dari immigration. Ya, jadi yang menentukan apakah teman-teman itu akan lolos ataupun tidak lolos itu adalah imigrasi. Namun yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memproses dokumen teman-teman semua, bagaimana kita mengumpulkan dokumen teman-teman semua. Ya, jadi harus memastikan kita ikut standar dari Immigration and Home Affairs Australia. Ya, saya rasa itu merupakan presentasi dari saya. Dan teman-teman silakan follow Instagram kita, ada di Best Partner Education dan juga ada di Bansa Foundation. Kalau teman-teman juga berencana untuk kerja ke negara lain seperti Turki ataupun Polandia, bisa follow di Infinity Pontianak. Jika teman-teman mau stay in touch kepada saya secara pribadi, bisa follow saya di Juan Claudion. Ya, teman-teman semua, silakan buat keputusan apakah teman-teman ingin melanjutkan untuk student visa ke Australia atau tidak. Ya, karena kalau bukan teman-teman yang membuat keputusan itu siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Sir Juan atas penjelasannya yang sangat insightful. Hari ini kita dapat banyak pengetahuan baru mengenai pathway untuk pergi ke Australia selain working holiday visa, yaitu melalui student visa. Nah, dengan student visa, kita dapat bekerja part-time selama studi dan juga bahkan dapat bekerja secara full-time saat holiday. Ditambah dengan prospek karir yang cukup besar di Australia setelah lulus kuliah di sana. Student visa bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk teman-teman semua untuk pergi ke Australia. Selain mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, kita juga dapat menghasilkan penghasilan yang jauh di atas rata-rata gaji di Indonesia. Oke, saya yakin teman-teman udah pada penasaran nih tentang student visa Australia. Ayo kita sekarang masuk aja ke sesi tanya jawab singkat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian nanti akan saya bacakan satu persatu. Oke. Kok mungkin aku ada ini nih pertanyaan dari teman aku nih kok. Oke, boleh Pak Budi. Oke, jadi gini kok, hitungannya kan dia fresh graduate dan sudah lama menganggur nih kok. Jadi Halo Budi, dari suaramu rencana tidak kedengaran, jadi mungkin bisa dibesarin atau mungkin cek 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 mengganti source of audio-nya. cek, udah aman? Oke, ini lebih baik. Oke. Jadi aku ada kasus nih kok, teman aku juga pengen tanya nih terkait student visa. Dia fresh graduate dan juga sudah lama menganggur ya. Jadi ada rencana buat student visa. Nah, itu dia ada kepikiran nih buat lintas jurusan. S1 dia kan informatika. Jika dia pengen ngambil S2 di bidang marketing tuh apakah buat S2-nya itu masih bisa diambil atau mesti ngulang lagi dari S1 lagi kok? Yes, memungkinkan kok. Kalau misalnya dia mau ambil, kalau dia dulunya S1-nya di IT, ya pengen lanjut S2-nya di bisnis, MBA, itu memungkinkan. Karena jurusan Business Administration atau MBA itu bisa diambil oleh berbagai macam latar belakang. Ya, itu merupakan jurusan yang sangat umum, bisa dipelajari oleh setiap orang. Ya, maupun latar belakangnya itu adalah science, latar belakangnya itu adalah social science, latar belakangnya itu adalah math ataupun STEM, ya itu boleh banget ambil MBA S2-nya. Jadi, if you ask me, is it possible or not? Yes, it's possible. Tapi apakah ada guarantee dari kita bahwa dia pasti lolos tuh ke melalui imigrasinya itu tidak ada. Tidak ada jaminan bahwa dia 100% lolos dari kita. Namun kita akan membantu sebaik mungkin untuk memberikan rekomendasi jurusan dan juga sekolah yang bagus untuk dia. Ya. Jadi saranku ambil S2 dan ambil jurusan Business Administration. Jadi nama nama jurusannya itu adalah MBA.
Oke, tunggu sebentar ya. Komputernya kena restart. Oke, untuk teman-teman lainnya, jika ada pertanyaan, boleh ditulis dulu ya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan ke kojuannya. Sambil kita menunggu kojuan untuk kembali ke ruangan meeting. Oh, I'm back. Ya. Oke, welcome back. Nice. Jadi kesimpulannya adalah yes, bisa lanjut ke MBA. Yang penting nanti dia jelaskan kenapa dia mau MBA, apa dasarnya, apa alasannya, apa backgroundnya, kenapa dia mau lanjut ke MBA. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Sir Juan untuk jawabannya. Semoga sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan dari Kak Budi. Oke, selain Kak Budi ada juga yang ingin bertanya untuk mengenai student visa ke Australia? Atau mungkin Kak Budi ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Terkait ini juga kok, sertifikasi BNSPT tuh bisa kepake banget gak sih kalau buat nyari kerja di Australia kok? Jadi sebenarnya BNSP itu kan adalah suatu sertifikasi yang membuktikan bahwa kamu itu kompeten secara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi BNSP itu melalui SKKNI. SKKNI itu merupakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, kalau misalnya kamu sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP, maka kamu sudah sesuai dengan SKKNI, sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kita bicara Indonesia. Ya, BNSP diakui oleh ASEAN, salah satunya Singapura juga. Singapura mengakui sertifikat dari BNSP. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu adalah apakah kita bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk cari kerja di Australia? Jawabannya bisa. Tapi apakah akan garanti kamu mendapatkan pekerjaan? Jawabannya tidak. Karena itu kan merupakan sebuah validation. Okay, you have the certificate. It's a proof that you have a competency, you have a skill to be offered to the company. But what's another proof? Mungkin pada saat wawancara ya, you can say about your experience, or you can show your portfolio. Jadi menurutku yang terpenting itu adalah portfolio. Dan portfolio biasanya dibuat itu pada saat ya kuliah ataupun pada saat bekerja. Portfolio merupakan dokumen bukti langsung yang membuktikan bahwa teman-teman itu sudah pernah mengerjakan suatu hal dan menyelesaikan masalah dalam suatu bidang tertentu. Jadi, let's say teman-teman itu adalah seorang marketing, ya, dan ada satu komplain dari klien yang harus teman-teman handle. Teman-teman coba coba sampaikan bahwa bagaimana cara teman-teman handle komplain tersebut. Atau mungkin ada masalah penjualan. Wow, penjualan menurun. Bagaimana inovasi teman-teman semua membuat penjualan meningkat. Itu merupakan sebuah portfolio yang harus teman-teman tampilkan pada saat mungkin wawancara di nanti ketika cari kerja di sana. Oke, terima kasih Kak Budi untuk pertanyaannya dan juga terima kasih untuk jawabannya.
Jadi sekarang kita tahu kalau portofolio itu benar-benar penting untuk cari kerja di Australia. Dan ini bakal menunjang banget saat kamu pengen apply di sana. Oke, untuk selain dari kedua pertanyaan tadi, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Boleh aja langsung nyalakan mic-nya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Teman-teman semua, ada yang mau ada yang bertanya, tolong manfaatkan. Karena biasanya saya juga diundang dari 1% official, Transfer Wawasan, Aspek Kolektif, dan berbagai macam media. Dan ketika saya berbicara di luar, teman-teman itu harus membayar webinar ini. Jadi sayang sekali jika tidak teman-teman gunakan saat-saat ini untuk bertanya. Karena webinar ini sejatinya gratis ya. So you can freely ask and freely listen to what I'm saying. Ya tentang materi yang sudah dibuat berdasarkan data dari berbagai macam sumber. Ya, kalau di luar teman-teman harus bayar 50.000 sampai 300.000. Teman-teman lihat seperti di poster ini, ya. Harus bayar 50.000, harus bayar 50.000, 49, 300.000. Jadi ya di luar mahal, mahal harus bayar keluar uang untuk mendengarkan selama 1 hingga 2 jam. Tapi di sini teman-teman gratis, jadi silakan gunakan waktunya 2 jam ini untuk bertanya tentang apa yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa teman-teman mendapatkan ya data supaya bisa membuat keputusan untuk masa depan teman-teman semua. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Mumpung ada kesempatannya hari ini, bisa langsung tanya jawab mengenai studi ke Australia. Siapa tahu ini bisa jadi langkah pertama teman-teman untuk mulai rencana untuk ke Australia. Oke, oke. Kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan, nanti bisa langsung aja hubungi admin kami. Bisa cek langsung di Instagramnya Best Partner Education. Di sana ada banyak admin yang bisa bantu teman-teman untuk handle mengenai visa, baik itu visa kerja maupun visa student ke Australia. Oke, kita langsung aja ke narasumber yang kedua, yaitu Sir Denny, selaku salah satu tutor PTE dari Bansa Foundation. Nah, mari kita sambut Sir Denny Saputra. Halo Oke, guys, halo Sir. selamat pagi. Hmm, Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Oke, Oke, terima kasih buat yang sudah pada hadir dan dari tadi Kak Juan sudah membagikan apa persiapan-persiapan yang diperlukan untuk bisa bekerja dan kuliah di Australia, terutama untuk visa student. Nah, saya selaku salah satu tutor PTI di Bansa ingin membagikan, mungkin saya nggak bilang ini strategi ampuh ya, cuman mungkin saya boleh katakan bahwa ini bisa mengupgrade nilai teman-teman apalagi yang sudah pernah tes PTI namun levelnya di level WHV. Nah, berhubung dengan kebijakan WHV terakhir yang saya boleh bilang agak kurang rapi ya dan mungkin banyak sekali kekecewaan di sosial media. Gimana sih kok kita WHV-nya kayak nggak sebaik tahun lalu gitu ya. Dan mudah-mudahan akan segera ada perbaikan. Nah, selain itu, daripada teman-teman hanya ngandalin di satu jalan ke Aussie, yaitu dari WHV, maka bisa juga melalui visa student, ya, dan namun memerlukan skor PTI yang lebih tinggi daripada WHV. Ya, WHV itu 24 sudah bisa berangkat. Namun student itu, kalau saya nggak salah paling rendah itu 49 ya, kalau nggak salah ya. Atau mungkin bisa beda-beda tiap kampus ya. Untuk detailnya nanti bisa ke kajuan dan teman-teman BP ya. Nah, di sini saya akan share salah satu strategi yang saya pakai untuk membantu meningkatkan nilai PTI, terutama yang kemarin nilainya terbatas di 20-an sampai 30-an. Mudah-mudahan jelas.
Oke. Nah, apa sih yang perlu dilakukan ketika kita ingin mengimprove nilai PTE kita? Alright. Nah, pertama saya tampilkan dulu ini skor perbandingan untuk IELTS dan PTE. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah sempat ambil tes IELTS juga, namun nggak tahu nih kalau IELTS-ku segini, skor perbandingan equivalent dengan PTE-nya berapa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau PTE-nya di rasio berapa, maka dia sejajar dengan IELTS berapa. Oke. Nah, misalkan nih, teman-teman ada yang sudah pernah tes PTE, namun nilainya masih di bawah nilai ambang batas PTE student. Maka apa yang harus dilakukan? Oke. Saya akan bagikan beberapa strategi yang bisa ngeboosting nilai ya. Dan bisa juga teman-teman nanti coba dengan digabung dengan strategi-strategi lain ya. Oke. Pertama, apa sih yang menyebabkan nilai kalian mentok di rasio 20-an hingga 30-an. 30-an di sini maksudnya 30-an kecil ya. 32, 33 ya. Under 40 lah ya. Oke. Nah, apa yang biasanya terjadi? Pertama ada satu, not using preparation time well, which should be used to find out difficult words and try to solve it. Nah, ketika kita ke soal PTI itu kan setiap soal itu ada preparation-nya beberapa detik ya. Nah, itu manfaatkan dengan baik untuk menemukan kata yang kita tidak familiar dan coba untuk guess artinya apa sih kata ini. Nah, jadi tidak dipakai untuk kita berdiam diri aja. Jadi misalnya 15 detik itu sangat berharga untuk teman-teman lihat, oh mana nih kata yang sulit, oh ini aku tandain dulu. Kan nanti dari penyelenggara tes biasanya terakhir itu dipakai kertas ya, kertas 2 lembar kalau 2 atau 3 lembar, kemudian ada pulpen atau pensil untuk kita nulis bikin coret-coretan di situ. Nah, tapi terakhir Johan itu bilang dikasih kertas yang seperti dilaminating. Jadi dari penyelenggara tes kasih kertas dan kayak marker spidol kecil itu nanti kalau udah nulis bisa dihapus. Nah, itu jadi preparation, gunakan dengan baik, ya kan? Kedua, not sure of the words being spoken. Ketika mau nyebutin suatu kata, kita tuh ragu. Karena ragu, kita ulang hingga 2 hingga 3 kali. Sehingga kata itu bermakna double di dalam jawabannya. AI-nya ngedetek itu sebagai jawaban yang double. Akhirnya nilainya dikosongkan. Nah, makanya lebih baik jawab aja ya. 2 3 kata yang kamu ragu itu dijawab aja dengan 1 kali try, one attempt ya. Jadi akan masuk nilainya seberapapun itu akan masuk. Tapi kalau sudah di repeat itu akan otomatis nol. Kemudian nih poin 3, not using notes. Ya, kan dikasih kertas ya atau kertas yang udah dilaminating atau kertas HPS ya. Gunakanlah untuk nyatat walaupun sedikit. Ini terutama notes ini terutama untuk soal yang listeningnya cukup panjang durasinya ya, seperti retail lecture, summarize group discussion, dan summarize spoken text. Itu kan audionya bisa 2 sampai 3 menit. Kalau nggak ada notes, kecil kemungkinan akan banyak nangkap kosakata yang disebutkan. Nih, ya akan relate ke poin 4. Not writing words on long listening question. Tidak mencatat apapun kata yang didengar ketika long listening question. Kalau yang pilihan ganda, listening pilihan ganda, oke, memang nggak perlu dicatat karena optionnya ada di situ, teksnya ada di situ, ya. Namun kalau summarize group discussion dan retail lecture itu nggak ada teks sama sekali, maka kalian perlu nyatet tuh kosakatanya apa dan ketika membuat jawaban gunakan kosakata itu dikembangkan menjadi paragraf yang sesuai. Oke, first step ini yang pasti harus saya boleh bilang paling pertama harus dilakukan pertama kali yaitu enhance your vocabulary. Nah, mungkin ketika ngerjain PTE 1-2 kali mock test pertama mungkin ngerasa kayak, oh nilaiku di 2 kali tes, nilaiku nggak pernah tembus 40 nih. Tapi aku udah tahu nih model-model soalnya seperti apa. Nah, bayangkan kalian sudah tahu strategi, namun kalian tambahkan dengan peningkatan vocabulary. Ya, rich vocabulary is essential. Ya, jadi semakin kaya vocabulary atau kosakata yang kalian miliki akan semakin penting dalam mendapatkan skor yang baik. Ya, kemudian
usahakan bisa punya kosakata baru setiap harinya. Ya, mau yang simple, mau yang complicated, ya dicatat aja. Oh, kayaknya aku kosakata ini di reading nih, ada yang aku nggak tahu, catat. Nah, satu hari satu, seminggu sudah dapat 7 kata baru kan? Nah, sebulan sudah 30, 31 kata. Itu akan sangat-sangat membantu. Nah, namun bukan berarti sembarangan kata yang kamu mulai hafalin, ya. Fokus on academic vocabulary. Jadi kayak kosakata yang relate kepada akademik. Oh, kosakata kalau kita bicara bidang yang relate dengan health, dengan kesehatan, medical. Oh, kosakata yang relate dengan construction. Kosakata yang relate dengan misalnya engineering. Nah, apalagi kalau lowongan kerja WHV di sana itu kan biasanya memang yang memerlukan yang fisik banget ya. Jadi mungkin kosakata-kosakata yang relate dengan action akan sangat dibutuhkan. Nah, kalau di student mungkin perlu juga yang lebih apa namanya, lebih advance lagi kosakatanya. Jangan pakai eat, sleep, repeat. Wah, itu melulu kan. Jadi ditambahkanlah kosakata yang lain. Nah, salah satu metodenya adalah create flashcard. Ya, jadi kayak kamu bikin tabel, ya, tabel di dalam satu ukuran A4 lah misalnya. Satu tabel berisi misalnya bikin aja 28 kata. 28 kata untuk 28 hari misalnya. Berarti ya tinggal kamu potong aja. Nanti yang udah dihafal digunting. Misalnya dapat 28 kata dalam sebulan. Nanti di batch berikutnya kosakata baru lagi. Bedain lagi dengan yang sebelumnya. Selalu pakai kosakata baru. Katakanlah dari 28 bisa nyangkut 20 itu udah oke, 70% ya. Jadi selalu tambahkan vocabulary. Oke. Ups. Nah, kedua, practice active listening. Nah, Sir, boleh nggak kita belajar dari lagu? Oke. Tapi lagu saja tentu nggak cukup ya. Develop your active listening skills. Ya, listen to English podcast, news broadcast, and academic lectures regularly. Nah, English podcast tuh maksudnya gimana? Nah, mungkin bisa lihat kayak em, apa kemarin ya? Kayak Ellen Show itu boleh. Cuman mungkin podcast kan durasinya panjang ya. Mungkin teman-teman untuk nangkep main point untuk ngerangkumnya agak kesulitan. Mungkin boleh dicari aja video-video monolog atau video-video pendek yang durasinya maksimal 10 menit ya, tapi 5 sampai 6 menit itu udah sangat-sangat efektif menurut saya ya. Caranya adalah kalau saya selalu tekankan begini, fokusnya kan ke apa yang diomongin, bukan ke apa yang mereka bahas. Nah, misalnya teman-teman dapat podcast tentang ekonomi misalnya, perekonomian di Amerika misalnya. Oke, itu kan tema podcastnya. Tapi yang harus teman-teman pahami bukan poin utama dari podcast itu, tetapi apa kosakata di podcast itu yang baru teman-teman dapetin atau baru teman-teman dengar dan dicatat. Nah, jadi ketika nonton podcast, kalau pakai laptop, YouTube-nya diminimize. Kalau pakai HP, layarnya dibalikin. Jadi jangan lihat caption atau subtitle YouTube. Catat dulu se apa namanya konten-konten yang menurut kalian kalian dengar dan kalian coba rangkum. Atau kosakata deh kalau misalnya diawali dengan kosakata-kosakata tertentu yang kalian asing dengernya. Lalu setelah selesai, putar ulang videonya, tapi kali ini tonton caption atau subtitlenya. Nanti cocokin ada berapa kata tuh yang benar, yang sesuai dengan subtitle video. Nah, semakin meningkat, semakin banyak berarti arah perkembangan listeningnya sudah semakin baik ya. Dan poin kedua adalah practice taking notes while listening. Nah, latihan mencatat sambil mendengar. Nah, kalau tadi saya katakan catat dulu baru dicatat dulu baru ditonton videonya, bisa juga kalaupun cuma dari audio ya, misalnya video yang apa namanya? Video-video dari kayak mungkin file-file tes TOEFL atau tes PTE yang kalian bisa temukan secara gratis, itu juga boleh dicatat. Nah, kalau kalian dengerin sambil nyatat, ya, jangan catat per kata, tapi tunggu selesai 1 2 kalimat, baru diingat. Karena kalau kalimatnya belum selesai, teman-teman nggak akan bisa, bukan nggak akan bisa, sorry, teman-teman akan kesulitan ngerangkum, karena teman-teman kan nyatat per kata tuh diikutin apa yang diomongin dan notes-nya akan
kebanyakan, catatannya kebanyakan. Sementara kertasnya PTI itu kan terbatas ya. Jadi saya nggak nyaranin untuk nyatat per kata ya. Jadi bukan soal banyak-banyakan kata, tapi kata apa yang paling efektif. Ya, misalnya ada kalimat em, the price of gold in the world is increasing day by day. It may be sudden decrease, but mostly the trend is upward. Ya, oh, oke. Trennya ini berarti boleh dibilang gold price is increasing. Nah, gitu. Jadi dirangkum aja dua kalimat tersebut gitu. Oke. Next, reading speed. Nah, kalau reading speed memang kalau menurut saya pribadi mungkin bagian paling tricky. Kenapa? Karena kan kita ketika reading, kita langsung dihadapkan dengan teks buat, ya kan? Let's say 4 paragraf. Kan untuk ngebaca semua tentu perlu waktu, apalagi yang kosakata kalian nggak tahu, mesti kalian translate dulu kan. Nah, di sini strateginya adalah tidak harus paham semua kosakata atau tidak harus paham teksnya secara utuh, tapi latihan untuk bisa nangkep main idea atau keywords-nya aja, ya. Jadi nggak harus nyeritain teksnya tentang apa, diskusi teksnya tentang apa, tapi langsung nyari main idea. Ini memang dalam 1-2 kali attempt akan sulit untuk langsung works ya, tapi saya percaya dengan keteguhan atau dengan konsistensi, kalian akan bisa punya kebiasaan membaca cepat. Jadi kayak set dalam satu paragraf nih, teman-teman udah langsung dapat, oh ini eh, paragraf one, first paragraph talks about membahas ini. Nanti lanjut paragraf 2. Ya, skimming and scanning. Nah, apa sih bedanya skimming and scanning? Kalau skimming membaca cepat. Kosakata yang kalian nggak tahu lewatin aja, fokus ke kosakata yang kalian tahu, dan fokus merangkum per paragraf. Kalau scanning itu ke spesifik target. Nah, misalnya teksnya tentang gold price in the world misalnya atau global global gold price. Oke, harga emas dunia. Nah, berarti kalian scanning apa sih kosakata yang kira-kira akan relate dengan gold. Nah, carilah di situ. Itu namanya scanning. Jadi spesifik mencari kata tertentu. Nah, lalu sir, bahannya dari mana? Nah, you can regularly read academic articles and journals. Jadi cari aja artikel akademik dan jurnal. Bisa juga dengan membaca news. Kalau teman-teman eh, pakai aplikasi Google, dia kan ada laman news ya. Kalau saya nggak salah ingat, terpisah dari laman utama itu. Nanti tinggal diklik, nanti bisa searching news tentang apa gitu. Bisa di situ. Kalau website, kalau pakai desktop juga sepertinya ada laman news itu di halaman utama. Nah, bisa klik di situ. Cari aja, nggak harus news yang hari ini kok. News yang tahun berapapun boleh, selama dia bersifat penulisan resmi ya, seperti jurnal atau berita. Jangan baca blog, karena blog itu bersifat personal. Untuk sesekali oke ya, tapi dia bersifat personal sehingga kadang-kadang strukturnya itu em, casual ya. Saya nggak bilang salah, tetapi casual artinya tidak tidak terstruktur dengan rapi. Ya, jadi pilih-pilih juga bacaan ya. Dan refine your speaking skills. Selalu cari teman bicara, tapi sekarang sudah terbantu dengan AI ya teman-teman. Jadi nggak usah pusing kayak oh ayo kita ngobrol. Kalau nggak ngobrol aku nggak mau temenin kamu enggak ya. But you can use the AI or even Google Translate ya. Google Translate it's helpful juga yang membantu. Kalian ketik aja per kalimat. Misalnya ada kata yang kalian nggak tahu. Ketik tuh di situ. Nah, nanti baru kalian pilih speech-nya. Nanti akan dibacain sama sama Google Translate-nya. Nah, di situ kalian akan bisa tahu pengucapannya. Atau mau pengucapan yang very spesifik, ya bisa masuk ke YouTube, klik pronunciation, spasi, ketik kosakata yang kalian mau dibacain. Nanti keywords pronunciation-nya jangan dihapus, yang dihapus kata ujungnya aja. Nah, saya yakin itu akan sangat membantu ya. Mungkin tidak langsung terasa manfaatnya, tapi yang penting rutin ya. Intonasi juga dilatih. Kelima itu develop your writing skills. Nah, ini kan writing biasanya em, Instagram mungkin bisa jadi salah satu latihan yang baik karena kita kan ketika mau posting, oh aku mau bikin caption yang bagus nih. Nah, dituliskan. Sekarang latihannya begini. Anggaplah kamu bercerita dengan foto itu. Nah, jadi captionnya dipanjangin. Ya.
Atau kalau nggak mau di Instagram, di memo HP aja. Pilih satu foto, tempel di memo, lalu kamu describe foto itu. Nah, harus ada introduction, the picture shows apa gitu. Lalu isinya apa, penjabaranmu, deskripsimu, baru terakhir penutup. Ya, the picture is very useful atau the picture gives a lot of information dan so on gitu ya. Lalu belajar latihan juga merangkum. Ya, nanti akan saya share sedikit di belakang. Oke, ke kedua skill yang bisa dilatih bersamaan, speaking and writing skill, ya. Speak clearly and at steady pace. Nah, sir, aku nggak bisa ngomong kayak British, nggak masalah, karena di nggak British banget, nggak Amerika banget misalnya, nggak masalah. Di PTI itu tidak spesifik menilai intonasi, menilai aksen. Jadi kayak em, kalau kamu ngerasa kayaknya pengucapanku masih Indonesia banget, sir, ya nggak masalah, karena kadang-kadang pengucapan Indonesia tuh clear loh. Ya, hanya mungkin karena kita terbiasa dengar orang Indonesia yang Inggrisnya sudah bagus, sehingga kita dengar kita sendiri kayak kok aku Inggrisku nggak sebagus itu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting tuh clear. Ya, kalau never bilang never, jangan never, ya gitu. Kemudian a variety of sentence structure and vocabulary. Nah, sentence structure. Jangan selalu gunakan present simple. Sir, I go to the toilet. Sir, I eat banana. Oke. Sekarang coba divariasikan. Oh, sir, yesterday I went to the market. Nah, oke, pakai past tense. Nanti pakai lagi tenses yang lain. Jadi kalau ngerasa vocabulary-nya sudah cukup kaya, next-nya latihan grammar ya. Kemudian writing task, always proofread for grammar and spelling errors. Em, kan kita sudah banyak alat bantu error checking ya, kayak Grammarly dan Microsoft Word juga bisa proofreading langsung ya, ngecek kesalahan-kesalahan kita. Tapi saya sarankan juga untuk bisa tahu salahnya di mana. Grammarly itu dia ngekoreksi kesalahan kamu, tapi langsung diganti, langsung ngasih jawaban, dia nggak jelasin. Contoh misal kamu bilang book blue. Nah, dia akan kasih tanda suruh ganti ke blue book. Tapi dia nggak bilang kalau itu kenapa salah. Nah, artinya kalian harus nyari tahu. Oh, jadi kata sifat itu harus di belakang. Jadi blue dulu baru book. Nah, gitu. Dan yang terakhir latihan merangkum. Ya, kalau spelling errors itu di Microsoft Word dia ditandain dengan garis merah. Misalnya kamu ngetik floor, ya lantai, tapi O-nya cuma satu. Nah, nanti dia akan garis merah. Kalau di Microsoft Word, kalau Microsoft Word kamu pakai spelling yang spelling autocorrection yang English ya. Kalau pakainya bahasa Indonesia, dia akan ngedeteknya beda. Reading skill tadi semakin banyak membaca bisa semakin ngelatih ya. Cuman mungkin perlu point out juga bahwa reading ini kan passive skill ya. Passive skill di mana artinya sangat perlu apa ya? Sangat perlu input juga dari luar karena dia kan pasif. Artinya kalian baca teks banyak sekalipun kalau kalian tidak ada point out-nya maka akan nggak terlalu berkembang. Misalnya kamu baca artikel tentang medis nih, tapi ternyata artikel itu banyak kosakata yang asing, tapi kamu cuekin kayak kamu cuma ngebaca kalimat yang kamu ngerti kosakatanya. Nah, itu nggak akan ngimprove readingmu karena kamu nggak ngimprove vocabulary. Nah, lalu ketika kamu ngerangkum, kamu hanya fokus ke kalimat pertama. Memang mostly mostly main idea itu ada di kalimat pertama. Tapi nggak menutup kemungkinan ada teks yang tricky dia akan taruh main idenya di akhir kalimat. Mungkin dibikinnya random. Paragraf pertama, main idenya kalimat pertama. Tapi paragraf 2 main idenya kalimat terakhir. Nah, itu kan kamu perlu perlu latihan reading untuk melatih ketelitian. Ya. Nah, ketika di soal reading, ya, apalagi yang multiple choice ya. Nah, perhatikan, langsung abaikan, ya, langsung buang, eliminate, incorrect answer first. Jadi kalau kamu ketika reading, kamu lihat ini kayaknya udah pasti salah deh jawaban ini. Udah langsung coret ya. Supaya memperkecil option kamu dan memperbesar peluang jawaban benar. Listening seperti tadi di depan saya tampilkan yaitu perbanyak mendengarkan aja.
Ya, kemudian untuk spesifik soal seperti summary spoken text, itu bisa fokus untuk main idea-nya aja. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah kursus di Bansa atau sudah pernah tapi mungkin nggak sempat kebagian akun premium dari Alfa ya. Jadi Bansa kan sekarang bekerja sama dengan Alfa PTI. Setiap siswa yang les akan mendapatkan akses untuk ke soal ini selama 30 hari. Ya, jadi nih sayang banget kalau nggak dipakai ya teman-teman. Semua jenis pertanyaan PTI ini ada, tinggal mau yang mana. Nah, khusus untuk yang ditandain ya, ini artinya nilainya juga dikoreksi oleh AI. Jadi nggak hanya dikoreksi oleh expert dari person, tapi juga dikoreksi oleh AI. Ya, speaking ini juga tuh. Jadi khusus di reading itu udah otomatis AI, tapi kalau yang ditandain ini itu AI dan juga expert. Jadi dua dua scoring ya. Oke, nah spesifik ke teks, ke pertanyaan yang ada di PTE test ya. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan konten atau isi atau makna ya. Nah, contoh pertanyaannya adalah describe image, retell lecture, dan lain-lain ya. Nah, pertanyaan ini ya, selain konten, dia juga perlu dua kalimat ya. Satu kalimat untuk introduction dan satu kalimat untuk conclusion. Nah, eh, salah satu tips dari tutor senior kita, Miss Siti, ya, dia mengatakan, Sir, mungkin mungkin lebih baik kalau conclusion dibikin duluan selama mikirkan introduction atau selama preparationnya. Jadi beberapa detik kan, misalnya soal yang pakai konten pertama itu kan describe image. Jadi ketika describe image kan ada gambar, dikasih gambar dan ada beberapa detik buat mikir. Nah itu ya, kalau dari Miss Siti, coba Sir latih atau kalian boleh coba ya untuk membuat kesimpulan dulu dari gambar itu. Nah, karena introduction kan nggak sulit. Introduction itu teman-teman bisa lihat di caption gambar atau di teks di gambar. Tapi conclusion itu nggak pernah ada. Jadi, beberapa detik di awal itu gunakan untuk mencari conclusion. Nah, saya ada gambar tentang grafik ini. Oh, itu grafik bla 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 itu adalah introduction. Tinggal teman-teman tambahin dikit. Conclusion teman-teman harus cari sendiri. Nah, jadi itu. Maka dipersiapkan conclusion-nya. Nah, ini contoh. Biasanya dari sini. Apa nih conclusion-nya? Ini kan 25 detik preparation-nya nih. Nah, teman-teman udah langsung cari conclusion. Ya kan? Kira-kira apa ya di sini? Nah, di sini saya akan coba bagikan ada dua contoh, B1 dan C1. Ya. B1 ini jawaban untuk level B1 atau di range skornya student WHV dan C1 itu yang level yang lebih tinggi dan range skornya student. Oke, mari kita lihat mudah-mudahan audionya clear ya. The graph shows iTunes purchase songs statistic in week number. In the first week, the song purchase was 1 million, and it grew rapidly to 1,000 million songs to the approximately 150. Oke, agak pelan ya ngomongnya, pelan dan lambat gitu. Tapi kita nggak bisa bilang salah karena pengucapannya clear. Hanya di bagian konten dia masih kurang lengkap. Sekarang kita compare dengan jawaban ini. The graph is showing the iTunes purchase songs, and on the one side it's week number, so how many numbers were purchased per week, and on the vertical graph it's how many songs were purchased in millions. So it shows that by the week number 150, there has been more than 1,000 iTunes songs
purchased. Oke, nah lebih banyak yang disebutin di bagian C1 ya teman-teman. Jadi dia jabarkan hal yang lebih banyak. Nah, jadi secara konten C1 akan lebih unggul sehingga secara overall score-nya akan lebih tinggi daripada B1 ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian di summarize written text atau merangkum. Ya. Teman-teman bisa lihat di teks yang diberikan. Nah, ini kebetulan teks yang ditampilkan di sini tidak terpecah menjadi paragraf. Otomatis perlu membaca secara utuh untuk bisa tahu main idea-nya yang mana. Nah, khusus summarize written text, ini teman-teman menjawabnya harus dalam satu kalimat. Nah, yang sering terjadi adalah ketika mengetik main idea dari teks ini, misalkan ada 3 main idea nih yang didapat. Nah, si student itu lupa menggabungkan kalimat. Jadi 3 main idea dibikin jadi 3 kalimat. Harusnya 3 kalimat itu digabung jadi satu. Nah, itu yang menyebabkan nilainya bukan tidak maksimal lagi ya, maka mungkin bisa 0 karena nilai strukturnya kurang. Oke. Saya singkat aja, mungkin bisa lihat contoh pertama. Nah, untuk summary dengan skor 55, ya. Nah, kalau dilihat di sini cukup merangkum, ya, tapi ada beberapa vocabulary yang keliru. Mostly came from that's typo, ya, salah ketik. Particular weather factors to grow up harusnya pakai verb one. Indian temperature apa different altitude, differentnya ini typo. Kemudian other kind of trees juga typo, harusnya double E. And vegetation around necessary apa, harusnya nih ada objek di sini, di sekitar apa. Nah, jadi nggak cuma necessary, nggak cuma kata sifat, tapi juga ada kata benda. To give the tea the best quality juga typo. Harusnya to give the tea the good quality. To give the tea the best quality ya. Quality-nya di sini typo. Nah, kayak sepele perkata ini, hanya salah huruf, urutan huruf ya, tapi itu akan mengurangi poin. Bandingkan dengan yang ini. Nah, ini nilainya nyaris sempurna ya. Having originally been grown in 3 countries, tea is now produced. Ini hanya keliru di sini. T-nya gede, harusnya T kecil. Authority behind only water is one of the most popular drinks in the world as it used in social setting and appeals to wide variety of taste. Nah, jadi hanya salah satu huruf nih. Kayak sepele nih, tapi nilainya jadinya nggak 90. Nah, jadi semua jawaban harus dalam satu kalimat ini karena dia merangkum. Gitu. Nah, di Alpha PTI, teman-teman, itu bisa kasih feedback di jawaban kalian. Jadi jangan khawatir. Makanya kita di Bansa Foundation berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman, apalagi yang butuh student, karena akan preparation-nya akan lebih lebih ya saya boleh bilang lebih ketat lah daripada yang WHV. Maka dengan adanya Alpha PTI ini akan sangat membantu teman-teman untuk terbiasa ngerjain soal-soal PTI. Ya. Dan next itu di esai. Ini salah writing yang bobotnya gede ya, tapi memang cukup draining ya untuk menulis minimal 200 kata ya. Jadi jangan sampai total kalimatnya di bawah 200. Sorry, total katanya di bawah 200 ya. Lebih baik 200 lebih sedikit ya, 220 mungkin 215 ya, daripada nanggung 198, 199. Nah, itu akan nilainya bobotnya berkurang banyak kalau tidak sampai 200. Apa yang dilakukan? Pertama, analyze the prompt, key points to cover, and arguments to present. Apa sih perintahnya? Lalu apa poin yang ingin dicapai? Dan apa argumen-argumen yang ditampilkan? Kemudian dipecah jadi 4 paragraf. Selalu jadi 4 paragraf, kenapa? Lebih mudah untuk kalian membagi opini. Pertama, paragraf 1 isinya introduction, pengenalan. Nggak boleh langsung menyebutkan problem. Jadi introduction ini hanya untuk membuka ke arah diskusi. Diskusi pertama yaitu supporting argument, ya, paragraf kedua, ya. Lalu paragraf ketiga itu boleh menambahkan another support atau bisa juga counter argument. Nah, counter argument itu misalnya begini, do you believe that student can study better without AI? Nah, oke, belajar tanpa AI in this period atau in this modern time, ya kan? Introduction dulu,
penggunaan AI dalam study. Terus paragraf 2, supporting argument. Apa sih yang membuat AI itu mendukung pembelajaran? Nah, lalu menurut kalian, kayaknya paragraf 3 aku mau masukin counter argumen. Maka kamu cari lawan dari argumenmu yang pertama. Oh, AI itu memang membantu, namun membuat siswa menjadi sangat dependent, ya, sangat tergantung. Ternyata baru conclusion. Conclusion itu rangkuman paragraf 2 dan rangkuman paragraf 3 digabung. Ya, jadi konklusi dari support dan konklusi dari counter argument. Nah, karena menulis esai diberi 20 menit, saya selalu ingatin ke student untuk sisain at least 1,5 sampai 2 menit untuk kalian proofreading dan mengganti kata-kata yang diperlukan. Misalnya, nggak sengaja terketik double beberapa kosakata terketik double karena kan mungkin ketika ngetik itu nggak terlalu pay attention, yang penting cepat cepat ngetik dulu sir. Nah, jadi kadang-kadang tuh ada kata-kata yang double dan ada bahkan tanda baca yang double, misalnya titiknya terketik 2 kali ya. Jadi itu pentingnya proofreading di sisa waktu 1,5 sampai 2 menit. Nah, ini detail dari susunan paragraf jika ingin membuat esai ya. Ini saya nggak bilang ini template ya, jadi bukan template sih, lebih tepatnya framework ya, kerangka. Jadi ya dibuatlah seperti ini, introduction ya, jelasin dulu background topiknya, masalah topiknya, lalu judulnya di paraphrase, kemudian argumenmu apa. Lalu paragraf 2 argumennya yang mensupport. Paragraf 3 itu support support lagi atau bahkan other side ya, sisi lain. Paragraf 4 conclusion. Nih, contoh seperti ini. Pahami dulu nih, ya kan? Nah, what are the disadvantage? Oke. Pertama lihat, do you think most people will see this as a positive? Positif berarti yang pro. What are the disadvantages? Disadvantages ini negatif, yaitu kerugian. Berarti lawan kata dari positif. Nah, maka opinimu harus berimbang. Ada positif dan ada negatif. Lalu support dengan reason. Boleh nggak, Sir, kalau aku nggak based on penelitian? Oke, selama argumenmu logis, boleh aja. Kita lihat contohnya. Nih, skornya 67 ya, which is not bad untuk WHV level ya, tapi untuk student level harus bisa di atas ini, ya kan? Ini introduksinya nih. Kemudian the first disadvantage ya. Nah, jadi dia menulis sisi negatifnya dulu. Nah, lalu paragraf kedua dia mensupport. Ya. Tapi kenapa dia nih skornya nggak tinggi? Karena di paragraf 2 dia langsung mulai dengan contoh. Nah, paragraf 3. Jadi paragraf 3 ini jangan langsung ke contoh, dia harusnya kasih kalimat pembuka paragraf dulu kayak another disadvantage adalah bla 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 bla, baru kasih contoh. Satu contoh adalah, nah, jadi kurang di bagian konten. Kesimpulan, oke, secara struktur dia sudah benar, tapi bagian kontennya masih kurang optimal ya. Kita bandingkan dengan skor yang ini. Tuh, ini juga almost perfect ya. Pertama, dia menambah speed rates all over the world. Nih, dia menambahkan bahwa rasio kelahiran itu meningkat dan rasio kematian berkurang, yaitu. Jadi akhirnya imbalance. Nah, dia udah jelasin nih satu problem, yaitu apa? Di sini dia menceritakan bahwa sisi sisi negatifnya ya, karena semakin banyak yang lahir, tapi semakin sedikit yang mati. Nah, akhirnya tuh ada problem yang dia jelaskan. Jadi itu imbalance dan overpopulated. Terus in addition, nah berarti ini adalah opini kedua yang mensupport. Nah, dan ketiga dia di sini menambahkan satu opini lagi ya. In conclusion ya. In conclusion berarti dia secara menyeluruh di semua opininya dia mengatakan dia tidak setuju. The increased life expectancy is creating massive problems, menciptakan masalah yang besar. Di sini dia nggak nambahin solusi. It's okay karena dia menyimpulkan opininya aja, yaitu apa? Bertambahnya usia hidup atau usia harapan hidup itu menciptakan masalah. Oke, nah ini contoh-contoh write essay yang ada di Alphapedia. Jadi komplit ya teman-teman. Rasanya
eh, cukup banget lah untuk resource kamu latihan, dan kami tutor juga biasanya menggunakan ini sebagai question bank ya. Ngambil contoh-contoh soal lalu nanti kita lihat student nulisnya bagaimana, penyampaian idenya udah benar atau enggak. Oke, ini contoh tampilan di Alpha PTI ya. Durasinya juga sama 20 menit. Dan bisa dilihat soal ini soal serupa ya. Soal serupa sudah pernah muncul 77 orang yang mengatakan mereka dapat soal serupa. Nah, jadi semakin tinggi nilai appear-nya dan semakin mendekati dengan real test lah soal tersebut. Nah, kayak ini kan. Give reasons. Berarti alasanmu bebas saja di sini. Mau positif dua-duanya atau positif negatif atau bahkan negatif dua-duanya. Tuh. Jadi dia pahami aja prompt yang diberikan. Oke, mungkin itu dari saya in general ya. Kalau memang ingin strategi yang lebih spesifik, tunggu aja di sesi-sesi diskusi berikutnya. Oke, Oke, luar biasa sekali ya tips dan trik yang sudah dibagikan oleh Sir Denny. Hari ini kita belajar gimana cara kita bisa memaksimalkan skor PTI kita saat kita ambil tes PTI-nya nanti. Lalu juga tadi juga diajarin apa aja sih yang harus dihindari dalam tes PTI dan juga solusinya apa aja. Lalu ada metode juga untuk belajar untuk tes persiapannya nanti. Oke, untuk teman-teman, aku yakin ada yang ingin bertanya mengenai tes PTI, boleh banget langsung aja, kok bisa langsung chat di kolom komentar atau nyalain mic-nya, nanti bisa langsung bertanya ke Sir Denny. Sir, aku ada pertanyaan nih. yuk. Dari salah satu klien aku Mm-mm. yang rencananya pengen yang ingin ikut WHV. Jadi dia udah coba mock testnya secara pribadi, lalu dia dapat skor 41. Nah, dia nih ragu-ragu waktu dia tes nanti, kemungkinan bisa dapat sesuai skor dia saat mock test atau apakah ada kemungkinan untuk turun? Menurut Sir, realistisnya bisa dapat berapa dia waktu dia real test? Nah, mungkin mungkin nanti Gwen bisa tanya ya, dia mock testnya di mana? Maksudnya mock test itu sekali sit in atau ditinggal-tinggal. Itu bisa ngaruh Gwen. Misalkan dia ngerjain nih, terus kayak, oh pas lagi bagian sulit nih, tuh tinggal minum dulu setengah jam mungkin kan, atau ditinggal dia kemana dulu. Kan kalau kita pakai akun premium, kita mock testnya bisa ditinggal kan. Nah, nanti Gwen bisa tanya aja kalau memang dia ngerjain itu langsung one go gitu, langsung sekali duduk, itu maka ada kemungkinan nilainya nggak jauh dari itu. Karena kondisi dia tes menyesuaikan dengan kondisi asli tes. Nah, cuman saya nggak berani bilang apakah nilainya nggak jauh beda atau nggak. Semua akan balik lagi ke kesiapan dia. Jadi mungkin Gwen bisa saranin, misalkan dia mau WHV nih. Anggaplah WHV masih, let's say, di bulan 3 bulan 4 misalnya ya. Berarti kan dia masih punya beberapa bulan untuk mock test. Ya udah nanti mungkin bisa dibiasain sebulan sekali mock test atau mungkin sebulan 2 kali mock test, tapi yang full. Kalau dari 3-4 kali nilainya konsisten di rasio segitu, Gwen, maka kemungkinan besar skornya nggak ada dari situ. Karena murid-murid saya sejauh ini nilainya juga nggak jauh. Mungkin turun sedikit,
ada juga yang naik sedikit, tapi nggak jauh lah dari rata-rata skor dia di mock test tuh. Tapi kalau cuman sekali kita nggak bisa ukur, Gwen. Jadi kamu boleh saranin dia tes lagi nanti. Jadi yang penting dia harus ambil mock test yang full, Hmm. lalu juga dia harus diulang beberapa kali biar dia bisa tahu pasti Mm-mm. Dan kemampuannya harus ada di ya mana. full mock test ya, jangan yang per skill ya, karena itu beda hitungannya. Oke, makasih Sir untuk Oke. jawabannya. Mm. Buat Sir ini, aku juga Hmm. ada orang yang nitip pertanyaan nih, Sir. Oke. Buat tes speaking PTE itu serem nggak sih, Sir? Kayak IELTS? Hmm. Kalau IELTS kan mungkin yang bikin seram karena face to face sama native speaker ya. Ya meskipun lewat video call itu tetap tetap bingung juga karena terakhir saya lihat yang tes IELTS itu beberapa kayak ada yang terlihat gugup di awal, tapi di 1-2 menit berikutnya mereka udah langsung settle. Khusus PTE memang tidak face to face dengan native speaker, cuman saya nggak bilang gampang juga ya, karena speakingnya PTE itu kan ngeblending sama soal lain, itu yang bisa jadi salah satu pengganggu ketika ngerjain speaking, terutama yang speaking digabung sama listening kayak read the lecture itu kan listening dulu nih, terus baru dijawab dengan speaking. Nah, mungkin di situ bebannya beda. Bebannya bukan karena face to face sama native speaker, bebannya karena harus dengerin lecture dulu. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin temennya Kak Budi bisa atau kliennya Kak Budi bisa biasain aja dulu. Nah, kalau memang dia spesifik ke speaking, kan di Alpha PTI bisa sectional mock test ya, hanya sectional skill speaking aja. Itu bisa. Nanti dirutinkan aja Kak Budi, nanti lihat skor average-nya berapa. Nah, kalau dirasa ada peningkatan, berarti dia udah terbiasa. Ada salah satu murid saya yang nih lonjakannya lumayan ya, si Johan itu bisa mencapai 50. Nah, mungkin nanti Gwen bisa share ke temennya juga. Jadi si Johan ini 3 hari terakhir les itu dia mock test terus. Nggak tahu mock test full atau ditinggal-tinggal kayak yang saya bilang tadi. Intinya dia mock test terus. Dia bilang, Sir, aku ngebiasain diriku dengan environment test. Aku ngebiasain diriku dengan situasi tes yang sebenarnya. Nah, di sisi lain dia juga improve vocabulary dan grammarnya. Jadi mungkin dari Gwen dan Kak Budi bisa share juga ke kliennya. Mungkin dibiasain aja dulu. Oke, WHV memang standarnya rendah ya. Oh, sorry, sorry, bukan rendah. Standarnya nggak setinggi student. Tapi who knows bisa works juga, Gwen. Mungkin kliennya Gwen atau temannya Gwen bisa malah apply student dengan skor yang udah improve ya. We never know kan. Jadi saranin untuk rutin mock test aja ketika senggang, ketika lagi istilahnya lagi fresh ya, lagi nggak sakit atau lagi ada memang waktu luang yang dia bisa sit in dari awal hingga akhir. Jangan yang ditinggal-tinggal. Oke, thank you, Sir. Klien aku sendiri ada yang waktu mock test dia tuh dapat skor speakingnya selalu yang paling bagus. Jadi dia tuh paling percaya diri di bagian speaking dia. Dia dapat sekitar 40-an atau 50-an. Tapi waktu dia tes dia dapatnya paling rendah di bagian speaking. Jadi dia dapat sekitar 20-an. Dan dia tujuannya buat WHV. Dan dia cerita kalau misalnya waktu tes itu mikrofonnya kayak bermasalah gitu. Sir. Jadi menurut Sir ini solusinya bagaimana? Oke, Gwen. Jadi, Sir juga pernah dapat sharing ya dari murid online ya. Jadi dia bilang di daerahnya dia. Mungkin maksudnya di grup WA-nya dia kan mereka kan ada pada punya grup WHV Hunter bla 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 lah ya. Pokoknya mereka share, Sir, di grupku tuh ada gini-gini. Nah, kalau urusan mikrofon itu ya Gwen ya, kan nggak ada parameter apa namanya ya, parameter mic-nya itu bagus atau enggak ya. Kan kita nggak pernah tahu tiap test center kan device-nya beda-beda. Jadi mungkin bukan dari faktor mic aja, bisa jadi ketika WHV itu kan test center itu selalu full ya, Gwen ya, selalu penuh ya. Jadi bisa jadi voice-nya orang lain itu masuk, apalagi kalau dia ketika speakingnya nggak lantang, Gwen. Misalnya dia pelan nih, lalu sebelahnya Gwen ada yang ngomong nyaring, suaranya dia yang masuk ke mikrofonnya temannya Gwen itu. Nah, bisa jadi itu ngedistract suaranya dia, ke distract dengan suara orang lain. Nah, itu. Nah, ketika badai WHV selesai ini kan, yang tes ini nggak serame WHV, nah itu nggak pernah ada komplain. Tuh. Tapi kita positif aja ya, mungkin memang memang
si orangnya aja. Jadi kalau kita nyalahin device kan nggak akan ketemu ujungnya ya. Hmm, Oke. Oh, jadi biasanya kalau lagi tes PTE itu biasa maksimal berapa orang sih, Sir, dalam satu ruangan? 5 apa 6 ya saya lupa. Kayaknya di atas 4. Oh, nggak sebanyak yang saya kira 5 sih. atau 6. Ya. Cuman mungkin tergantung ruangan test center juga ya Gwen. Karena saya sendiri belum begitu tahu situasi test center terutama di Pontianak. Cuman terakhir info itu bisa 5 sampai 6 orang per sesi. Jadi satu hari itu kan bisa beberapa sesi tuh. Ya, per sesi itu bisa 5 sampai 6 orang. Oke. Thank you, Sir. Oke, welcome. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertanyaan hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya lagi atau ingin daftar untuk tes PTE, bisa langsung aja hubungi ke Bansa Foundation di Instagramnya, namanya Bansa Foundation. Lalu juga untuk teman-teman yang pengen konsultasi mengenai visa ke luar negeri, bisa hubungi Best Partner Education. Untuk kontak informationnya ada di bagian kolom komentar Zoom ini. Oke, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita hari ini, kepada Mr. Juan Claudion Han dari Best Partner Education dan juga Sir Denny Saputra dari Bansa Foundation. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dari berbagai kota dan juga grup komunitas WHP. Semoga materi hari ini bisa membantu kamu untuk menemukan jalur baru menuju Australia. Ingat, perjalanan kamu belum selesai, hanya berganti arah. Oke, jangan lupa follow Instagram Bansa Foundation dan juga Best Partner Education, dan nantikan WHV Hunter Talks berikutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik. Saya Gwen Lawrence, pamit undur diri, sampai jumpa di event selanjutnya. Dan semoga impian kamu untuk ke Australia segera terwujud. Have a great day, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a nice day, guys. Thank you, sir. Happy weekend.